dan topang semuanya. Firman Tuhan malam ini kita ambil dari Injil Yohanes 19 ayat yang ke-26 dan 27. Demikian. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama masa Prapaskah ini kita menghayati 7 sabda salib. Yang kita baca hari ini adalah sabda salib yang pertama, "Ibu, inilah anakmu dan inilah ibumu." Sabda salib yang kedua, Lukas 23 ayat 34, "Ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sabda salib ketiga di Lukas 23 ayat 43, "Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus." Sabda salib yang keempat, Matius 27 ayat 46, "Eli, Eli, lama sabaktani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" dan seterusnya. Sabda salib kelima kita baca di Yohanes 19 ayat 28, "Aku haus, aku haus." Sabda salib yang keenam di Yohanes 19 ayat yang ke-30, "Sudah selesai." Dan yang ketujuh, yang terakhir, Lukas 23 ayat 46, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu-lah kuserahkan nyawaku." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan sabda salib yang pertama ini, ada sesuatu yang indah. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Ibu, inilah anakmu," dia menunjuk kepada murid yang dikasihi. Dalam hal ini banyak yang menafsirkan bahwa murid yang dikasihi di sini adalah Yohanes. Memang tidak ada keterangan yang pasti, yang letterlek, yang harfiah, ya, bahwa murid yang dikasihi itu Yohanes. Tetapi tradisi, sejarah dari bapak-bapak gereja yang pertama sana tahu bahwa yang disebut dengan murid yang dikasihi, dan Yohanes sendiri juga menyembunyikan itu dengan kata itu dirinya, maka di situ bisa kita tafsirkan, kita pastikan bahwa murid yang dikasihi adalah Yohanes. Di ayat 27, ketika Tuhan Yesus bersabda, "Inilah ibumu," ternyata tidak hanya untuk Yohanes, tidak hanya untuk, tapi untuk semua murid yang ada di situ. Dan kepada murid-murid itu Yesus bersabda, "Inilah ibumu." Jadi ada sesuatu yang memang perlu kita renungkan di situ. Ada sesuatu yang indah, saudara. Yang pertama, sabda "inilah ibumu" ternyata hanya inilah anakmu, ibu, inilah anakmu, hanya untuk Yohanes. Tetapi ketika berkata "inilah ibumu" untuk semua murid. Makna apa ini, saudara yang dikasihi Tuhan? Pujian kita tadi dari Kidung 316, "Brayat kang tinangsulan ing tresna, tetales pitados mring Gusti." Jadi keluarga yang didasari, yang didasari dengan kasih sukacita itu, yang diikat
sekali lagi, keluarga yang diikat dengan kasih itu didasarkan hidupnya di dalam Kristus Yesus. Nah, inilah juga yang perlu kita renungkan nanti, kenapa Yesus mengatakan, ibu inilah anakmu dan inilah ibumu kepada murid-murid yang banyak itu. Yang kedua, kita juga bisa melihat dari pujian kita, berayat kang tresnaniro sejati. Keluarga yang sungguh-sungguh dengan tulus mengasihi, itu akan mencontoh seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, karena itulah maka malam hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara semua untuk memahami sabda salib yang pertama ini. Ibu inilah anakmu dan inilah ibumu. Ada banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dari sana. Bisa kita kembangkan dengan banyak hal. Bisa kita lihat di berbagai macam sudut pandang yang berbeda-beda. Tetapi malam hari ini kita akan melihat 3 hal saja, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama, melalui sabda salib yang pertama ini, kita diingatkan bahwa kita harus tetap menghormati orang tua. Kita harus tetap bertanggung jawab atas kehidupan orang tua. Lalu apa maknanya kita menghormati orang tua itu, saudara-saudara? Dan kenapa kita perlu menghormati? Jelas. Firman Tuhan katakan kepada kita di hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah pemberian Tuhan Allahmu. Jadi kalau kita mau menghormati orang tua, kita akan diberikan anugerah lanjut umur, usia yang panjang di tanah yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi di situ mesti ada berkat-berkat istimewa kalau kita mau menghormati orang tua. Kenapa orang tua kita hormati? Karena orang tua adalah wakil Tuhan. Kita ada, ya, kita ada karena Tuhan berkenan memakai orang tua kita. Orang tualah yang membesarkan kita, mengasuh kita, bisa sebenarnya. Kalau hewan, begitu dia lahir, dia bisa mandiri, ya, dia langsung bisa beraktivitas. Itu pun induknya tetap merawat. Tetapi manusia nggak bisa. Sehebat apapun bayi lahir, itu pasti butuh orang tua, butuh orang lain. Karena dia belum bisa makan sendiri, belum bisa mandi sendiri, belum bisa apapun sendiri. Nah, karena itulah maka setiap kita itu harus dengan sungguh menghormati orang tua, karena orang tua adalah wakil Tuhan. Di sisi lain, menghormati orang tua berarti kita tetap memegang teguh nasihatnya, ya, juga menjaga nama baik orang tua. Ingat pepatah Jawa, kita harus mikul dhuwur mendem jero. Artinya apa? Mikul dhuwur itu kita harus terus menjaga martabat orang tua, nama harum orang tua, ya. Kita harus tetap menjunjung tinggi nasihatnya, menghargai pengorbanannya, menghargai pelayanannya, dan kita mendem jero. Apa yang dipendem? Bagaimanapun juga orang tua kita juga punya kesalahan, punya sisi-sisi yang mungkin negatif. Nah, itu harus kita kubur dalam-dalam, tidak perlu kita ungkit-ungkit,
ya. Tetapi mari kita melihat jasa orang tua. Nah, saudara-saudara, mungkin ketika kita masih bersama-sama dengan orang tua, kita belum bisa merasakan dengan sungguh bagaimana sebenarnya jasa orang tua kepada kita. Tetapi banyak orang ketika dia sudah ditinggalkan orang tuanya, baru sadar betul. Dia flashback mengenang bagaimana perjuangan dan begitu heroiknya orang tua itu melindungi kita, mencukupkan kita, dan memberikan kita berkat yang luar biasa. Nah, Tuhan Yesus ketika dia ada salib, dia bisa membayangkan itu. Dan karena itulah Yesus sadar betul, Yesus hadir melalui ibunya, melalui Maria. Tuhan pakai Maria untuk kehadiran dia. Tentu di situ juga Maria merasa kehilangan, pasti. Dan karena itulah Yesus menghibur, ibu, inilah anakmu. Tentu ada tempat lain di mana Maria bisa bergantung, Maria bisa melanjutkan hari esok dengan penuh sukacita dan penuh bangga dengan kehadiran anaknya itu. Dan disitulah wujud bagaimana Yesus sebagai anak dalam tanda petik, dia bertanggung jawab terhadap orang tuanya, dia menghormati orang tuanya. Demikian juga kita harus belajar seperti yang dilakukan Yesus. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, kematian tidaklah menghilangkan, ini sekali lagi, kematian tidaklah menghilangkan status kekerabatan dan persaudaraan. Selama ini para murid itu terikat dengan gurunya Yesus, dan karena itu setelah Yesus mati di atas salib itu, hubungan para murid dengan Yesus ini tetap harus terjaga melalui hubungan dengan Maria ibu Yesus. Karena itulah ketika para murid ini disapa, inilah ibumu. Jadi yang menjadi anak dari ibu Maria bukan hanya anak dalam tanda ya, bukan hanya Yohanes saja, tetapi semua muridnya. Karena itu semua murid harus bertanggung jawab untuk masa depan kehidupan selanjutnya bagi Maria dan Yusuf. Ini yang penting. Kenapa? Dalam kehidupan itu, yang menjadi orang tua selama ini, yang mendampingi sebagai sebuah padepokan ya, ketika Yesus mulai punya murid adalah Maria dan Yusuf. Dan karena itulah sekarang sekalipun Yesus sudah meninggalkan mereka, dalam tanda petik tentu meninggalkannya, ini tentu mereka harus menerima Yusuf dan Maria sebagai orang tua. Dan kematian Yesus tidak menghilangkan kekerabatan itu. Demikian juga dalam kehidupan kita, kematian orang tua kita, kematian sesama kita tidak menghilangkan kekerabatan kita dengan mungkin adiknya, mungkin kakaknya, mungkin anaknya, mungkin istrinya atau suaminya dan sebagainya. Tetaplah itu menjadi keluarga yang tetap harus kita menjalin persaudaraan, menjalin cinta kasih, dan kita saling menjaga, saling menopang, dan terus akan mengasihi, melindungi, dan mencukupkan. Yang ketiga, saudara yang kasih, melalui sabda salib yang pertama ini, luka-luka batin yang diderita oleh murid Yesus maupun oleh ibu Yesus Maria semua dihilangkan. Kematian di atas salib itu sangat memalukan, karena berarti dia dianggap pemberontak, dosa yang tidak terampuni. Dan ketika Yesus mati di atas salib, tentu
menjadikan luka batin, sedih, kok anakku disalib, batinnya menangis terus, malu terhadap tetangga kanan kiri. Dan itu yang dihadapi oleh Maria maupun Yusuf sebagai orang tua Yesus, demikian juga murid-murid. Tetapi dengan perkataan sabda Salib yang pertama ini, mereka dihiburkan, dipulihkan, sehingga dengan demikian luka-luka batinnya yang pedih, yang sedih, yang sangat dalam itu terobati semuanya, sehingga mereka tidak lagi malu bahwa gurunya disalib. Para murid sadar betul kalau gurunya disalib bukan karena kesalahan, tetapi karena justru membela orang banyak. Dan sekarang mereka tumbuh kebanggaan. Tidak apa-apa guruku disalib, tidak apa-apa anakku disalib, karena anakku, guruku disalib itu bukan karena dia salah, tetapi karena dia mengasihi dunia dan semuanya. Inilah yang luar biasa, saudara. Nah, kita sebagai keluarga, mari kita belajar untuk terus melakukan yang benar. Kita tidak usah malu untuk melakukan yang benar, sekalipun mungkin orang kebanyakan itu mencela kita. Kadang kita malu melakukan yang benar karena malu dengan tetangga kanan kiri, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sering membeli contoh yang paling gampang. Jangan malu bekerja, apapun jenis pekerjaan itu, tetapi malulah kalau tidak bekerja. Ya. Jadi kita tidak usah malu bekerja, tetapi malulah kalau kita tidak bekerja, apapun jenis. Nah, dari situ kita akan terus dibangun dan dibangun. Tentu ini sesuatu yang luar biasa untuk kita renungkan, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, sabda salib yang pertama ini mengokohkan persaudaraan, menghapus luka-luka yang mereka anggap hina itu karena dicerca kanan kiri dan sebagainya. Wah, tetapi sekarang mereka punya ubah. Artinya dari yang rasa malu diubah menjadi rasa bangga. Mereka bangga dengan pengorbanan Yesus, mereka bangga dengan pengorbanan gurunya itu, mereka bangga punya anak seperti Yesus yang setia sampai akhirnya. Nah, bagaimana kita juga bisa berlaku demikian? Kita tetap bisa bangga dengan sukacita yang dalam itu. Kiranya ini menjadikan kekuatan bagi kita semua. Tuhan memberkati saudara.